Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, ibu harap semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita harus apa? Iya, benar sekali. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari ibu pimpin doanya. Silakan menundukkan kepalanya, angkat kedua tangannya ya. Ibu pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Nah sekarang kita mulai masuk ke pembelajarannya. Kita lanjut ya. Masih sama di pembelajaran 5, kita masih membahas mengenai sholat kewajibanku. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktik sholat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ibu mau nanya gimana? Tahu nggak ada berapa sih sholat yang wajib dan harus kita lakuin dalam sehari? Ada berapa ya? Ya, benar sekali, ada 5 waktu. Nah, coba sebutin ada apa aja, ayo. Benar, jadi yang pertama ada sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, dan yang keempat sholat maghrib, serta yang kelima adalah sholat isya. Iya benar sekali, pintar anak-anak ibu. Nah sekarang bagaimana anak-anak ibu ini sudah melaksanakan belum sholat 5 waktunya? Masya Allah, pasti semua anak-anak ibu sudah melaksanakan sholatnya dengan tepat waktu ya. Baiklah kalau begitu anak-anak, sekarang ibu mau kita menyaksikan di sini ada gambar praktik gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar. Coba silakan diperhatikan ya gambarnya. Ini ada gambar pertama. Gambar pertama ini yang artinya berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apabila kita tidak mampu berdiri dengan tegak, maka kita boleh melakukannya dengan duduk. Apabila kita tidak mampu dengan duduk, maka dapat berbaring. Contohnya, apabila saat kita sakit itu kan kita tidak mampu untuk berdiri tegak, sehingga kita dapat diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan posisi duduk ataupun berbaring. Kecuali yang sakitnya itu batuk atau pilek. Nah, kalau batuk sama pilek kan yang sakit di hidung dan di tenggorokan, berarti kaki kita tidak sakit. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha bisa melakukan gerakan sholat dengan berdiri menghadap kiblat. Selanjutnya kita lihat gambar kedua. Pada gambar kedua ini menggambarkan gerakan takbiratul ihram.
yaitu mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan yang terbuka dan jari-jari yang rapat. Kemudian mengangkatnya sampai sejajar dengan bahu dan terkadang sampai daun telinga. Itu untuk laki-laki, dan untuk perempuan sejajar dengan dada. Pada saat takbiratul ihram, kita mengucapkan lafal Allahu Akbar. Kemudian gambar yang ketiga yaitu bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan, kemudian meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Kemudian pada gambar yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Pada saat ruku, sikap badan kita yaitu membungkuk pada waktu sholat, dengan tangan diletakkan di lutut kanan dan kiri, sehingga punggung dan kepala sama rata. Kemudian untuk gambar yang kelima, yaitu itidal. Nah, pada saat itidal, sikap kita yaitu berdiri dengan tegak dan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan dengan gambar yang keenam, yaitu sujud sambil membaca Allahu Akbar. Nah, posisi sujud yaitu menungging dengan meletakkan kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, dahi, dan hidung menghadap lantai. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ada berapa anggota tubuh yang harus tersentuh dengan lantai? Ingat ya, yaitu ada kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, kemudian ada kedua lutut, dahi, dan juga hidung. Benar anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Ingat ya, ada 8 anggota badan yang harus tersentuh dengan lantai. Kemudian gambar ketujuh yaitu duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar, yaitu dengan posisi duduk yang membentangkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, sedangkan kaki kanannya ditegakkan, kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Kemudian gerakan 8 yaitu duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Duduk tasyahud awal ini sama saja dengan duduk di antara dua sujud. Posisi kakinya sama dengan posisi saat kita duduk di antara dua sujud. Namun disunahkan tangan kanan mengepal, kemudian ibu jarinya menyentuh jari tengah, sementara jari telunjuk dikedepankan, yaitu pada saat membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian gambar yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Nah, posisi duduk tasyahud akhir ini yaitu kaki kanan ditegakkan, sementara kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kaki kanan dan pantat duduk di lantai. Posisi tangan sama dengan ketika melakukan duduk tasyahud awal. Dan doa tasyahud akhir ini sama saja dengan tasyahud awal. Namun untuk tasyahud akhir ini ditambahi lagi bacaannya. Dan gambar yang terakhir yaitu salam.
Salam pertama dilakukan dengan cara kepala menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang. Sedangkan salam yang kedua dilakukan dengan cara kepala menoleh ke sebelah kiri hingga pipi terlihat dari belakang. Nah, itu dia tadi ada 10 gerakan sholat. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk lebih lanjutnya Ustazah akan memaparkan video yang mengenai praktik sholat. Yuk, mari disimak bersama-sama. Hai, sekarang kita akan belajar sholat ya. Contohnya, sholat maghrib. Sholat menghadap kiblat. Kiblat kita ada di Ka'bah. Niat sholat. Aku niat sholat karena Allah. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram. Membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ruku. Allahu Akbar. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Berdiri. Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ruku. Allahu Akbar. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Tahiyatul awal. Allahu Akbar. Berdiri. Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Ruku. Allahu Akbar. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Tahiyatul akhir. Allahu Akbar. Salam ke kanan. Assalamualaikum. Salam ke kiri. Assalamualaikum. Berdoa. Nah, itu dia videonya anak-anak. Gimana? Insya Allah anak-anak ibu yang soleh dan soleha sudah memahami tentang gerakan sholat ya nak. Nah, sekarang anak-anak ibu yang soleh dan soleha sudah paham ya mengenai gerakan sholat yang baik dan benar. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan video praktek gerakan sholat yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Mohon disimak ya anak-anak. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video praktek gerakan sholat yang baik dan benar. Sekarang giliran anak-anak ibu yang soleh dan soleha melakukan praktik gerakan sholat di rumah ya. Ayo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silakan membuat video praktik gerakan sholat yang baik dan benar tanpa bacaan dan hanya 1 rakaat saja ya, sesuai dengan urutan yang tadi sudah dipaparkan.
Videonya dapat dikirimkan di WhatsApp dengan durasi maksimal 1 menit. Terima kasih anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Nah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu, kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan apa? Iya, baca doa dulu ya. Baiklah, kalau begitu Ibu pimpin doanya. Anak-anak silakan menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai mempelajari gerakan praktik sholat yang baik dan benar. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan anak-anak ibu sehari-hari. Semoga anak-anak ibu dapat melakukan gerakan sholat yang baik dan benar, dan juga dapat melaksanakan sholatnya dengan tepat waktu. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu mohon maaf dan terima kasih telah menonton video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.